Radio Rasika mendukung UMKM Jawa Tengah. Inilah UMKM Corner, kerjasama dengan Kominfo Provinsi Jawa Tengah. UMKM Corner, di mana Rasika dukung UMKM Jawa Tengah, dan disinilah kita memberikan tempat untuk para pelaku UMKM mempromosikan atau menjual produknya, ya. Dan siang hari ini saya sudah terhubung dengan Pak Subarno. Beliau adalah pemilik Kopi Bima Jambu Kabupaten Semarang. Selamat siang, Pak Barno. Selamat siang. Halo. Iya, Pak Barno, dengan Tria Pak Barno. Oke, Pak Barno, untuk Kopi Bima Jambu ya namanya ya, untuk tempatnya ya? Iya, betul. Oke, ini semacam resto gitu atau hanya outlet saja gitu? Lokasinya di mana ini Pak tepatnya? Iya, terima kasih Mbak. Ini Kopi Bima itu kita produksi kopi. Itu tepatnya di Kecamatan Jambu. Itu kita memproduksi kopi sendiri, industri. Produksi kopi gitu ya. Iya. Terus hanya produksi kopi aja atau ada restonya yang memang langsung bisa diseduh di situ, diminum di situ, atau gimana? Ada. Kita untuk kafenya kita ada. Tempat kami. Jadi kita hanya memproduksi kopi produk lokal kita ya. Oke. Ya, karena melimpahnya bahan baku di petani-petani kopi di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, itu membuat kami itu memang terpanggil untuk membuat brand Kopi Bima sendiri itu. Oke. Berarti ini adalah kerjasama dengan petani kopi lokal ya, wilayah Jambu. Terus kemudian produksinya ini dipasarkan di situ langsung. Kemudian juga ada kafenya ya. Iya. Oke. Untuk lokasi tepatnya di mana ya, Pak Barno? Di Dusun Kalimalang, Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu. Itu kalau mungkin Mbak atau teman-teman yang sudah pernah melewati dari Ambarawa ke Magelang itu kan ada tikungan itu loh. Itu di situ Kopi Eva, ada Kopi Banaran, itu kami di daerah situ. Berarti ada Kopi Kelir, ada Kopi Eva, ada Kopi Banaran, berarti di area situ ya? Iya. Oke, baik. Untuk lokasinya di pinggir jalan. Nah, kalau tadi Pak Barno sudah menyampaikan untuk produknya ini adalah produk lokal, kopi dari petani di wilayah Jambu. Terus kemudian areanya ini berarti seperti area wisata gitu ya? Atau mungkin misalnya kita yang datang bisa melihat prosesnya atau bisa langsung tahu, untuk diseduh jadi kopi yang sudah siap minum itu seperti ini, atau bagaimana, bisa diceritakan? Begini Mbak, kan untuk edukasi kopi sendiri kan dari teman yang kita kan juga tergabung di Asosiasi Kopi Kecamatan Jambu. Itu lebih kurang sekitar 50-an anggota brand kopi Kecamatan Jambu. Jadi ini Kopi Kelir itu kan semua brand kopi Kecamatan Jambu itu harus memakai kita memperkenalkan juga kopi Gunung Kelir gitu. Jadi semua brand kopi termasuk Kopi Bima kan juga harus dicantumkan kata Gunung Kelir untuk mengangkat kopi kita gitu. Untuk restorannya, restorannya itu kita gini. Kalau kita lebih fokus di kopi kemasannya, itu kita juga mensupport di berbagai kafe kan, termasuk ada Yaman Kopi, di Ambarawa itu ada juga. Jadi kalau untuk kopi bubuk kita pemasarannya sudah satu Kabupaten Semarang 19 kecamatan itu kita 2000-an outlet yang kita suplai. Berarti ini fokusnya adalah ke produk kopinya ya? Ya, betul Mbak. Untuk pemasarannya sudah hampir menyeluruh ya untuk wilayah Kabupaten Semarang ya? Iya, dan Kota Salatiga gitu. Kota Salatiga juga, karena areanya juga dekat dengan kita ya kalau Salatiga ya. Ada rencana nggak untuk ekspansi ke kota lain misalnya? Kita sudah
di kota-kota lain itu sudah ada, cuman masih reseller. Jadi ya, reseller itu di Semarang Kota, Solo dan Magelang dan berbagai kota lainnya lain seperti itu. Nanti kota lainnya menyusul ya. Apalagi kalau kopi ini kan memang tahan lama juga ya. Mungkin bisa ke luar negeri juga ya untuk ininya ya Pak Barno ya. Iya, nanti kalau ada buyer-buyer yang mau membantu kita. Oke. Untuk media promosinya lewat mana aja ini Pak Barno? Karena kita di saat pandemi seperti ini kan kita serba terbatas gitu kan. Jadi kita memanfaatkan media sosial saat ini. Di Facebook, itu IG, masuk di situ halaman-halaman juga. Ya. Terus kemudian marketplace gitu ya. Ya. Kalau untuk alamatnya sendiri atau mungkin brandnya sendiri, kalau misalnya di Instagram misalnya pakai apa, kemudian Facebook apa gitu. Iya. Kita kalau di Facebook kita pakai akun nama Kopi Bima aja. Itu langsung Kopi Bima. Kalau IG kita pakai Kopi Bima strip Subarno, itu nama saya sendiri masih. Karena followernya kan saya masih sedikit kalau untuk IG. Cuman kalau di halaman Facebook kita pengikutnya sudah ribuan juga ada. Itu Kopi Bima Kap Semarang. Kalau untuk di marketplace biasanya langsung Kopi Bima gitu nyebutnya atau bagaimana? Iya, Kopi Bima kita. Jadi di pencarian di marketplace sama di Google itu Kopi Bima saja gitu. Itu sudah muncul kopi kita. Ya. Terus kemudian untuk kisaran harganya mulai dari berapa? Untuk kan biasanya kan kalau kopi produk kopi itu kan dibungkusnya itu kan ada ukuran-ukurannya ya, ada ukuran-ukuran tertentu gitu. Mulai dari berapa untuk range harganya Pak Barno? Begini Mbak, ini kita jelaskan dulu sedikit. Itu untuk kopi itu sebetulnya Kopi Bima ini kan sudah di perizinannya kan kita ada 6 item merek. Misalkan kita kan ada Bima Gunung Kelir, ada Bima Arabica Kelir, ada Bima Luwak, ada Bima Excelsa, itu ada 6 item. Cuman kita yang untuk massal itu kita memakai Bima Gunung Kelir. Dan yang Bima itu masuk ke kafe-kafe, itu kan produk itu. Nah, itu kita tahun ini kita masih bertahan di kemasan 50 gram, 100 gram, terus setengah kilo dan 1 kilo. Nah, itu kalau harga yang kita yang masalnya ini kan 50 gram sama 200 gram. Kalau 200 gram itu konsumen itu harga terakhir kita itu 19.000 per pack itu 200 gram. Jadi harganya masih terjangkau karena kopi-kopi robusta yang asli itu memang kisarannya di 20-an ribu ke atas. Kita masih 19.000 lah gitu. Berarti mulai dari 19 ribuan ya. Iya. Iya benar. Ini kita kan kalau kopi buku ini sebetulnya kita udah lama, saya sendiri bermain itu kan. Saya melihat kopi di daerah Gunung Kelir ini, Pegunungan Kelir ini itu kan yang memproduksi sudah banyak. Jadi tahun 2015 itu dari bantuan-bantuan pemerintah itu kan udah banyak masuk. Jadi saya dulunya ngambil dari teman-teman, saya jual lagi gitu kan. Terus lama-lama saya tertarik untuk mencoba memproduksi sendiri itu sekitar 2 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau kita berbicara sekarang atau pandemi yang sudah mulai dari setahun kemarin tentu berimbas ya terkait dengan usaha ini ya. Gimana strateginya Pak Barno untuk menyiasati ini? Kita memang kalau di suasana pandemi ini gimana ya, kita tetap terdampak ya, kita kota itu terdampak. Ini pun ada beberapa sales motoris kami itu memang kita patuh PPKM ya, kita stop dulu lah, ini 2 minggu kita stop memang ini. Kalau ada permintaan pelanggan-pelanggan yang memang sudah terbiasa, kita tetap angkat juga gitu loh. Terus strategi kita ya saat ini kita dengan keadaan pandemi ini belajar di digital marketing gitu loh. Kita terus belajar, kita cari komunitas yang bisa
handle dari HP lah. Gitu. Oke, karena berbicara soal digital marketing ini kan bisa dipesan misalnya lewat online gitu ya. Nah, untuk nomor kontak yang bisa kita hubungi untuk kawan-kawan semuanya, mungkin kalau tertarik ingin membeli produknya kopi produksi dari kawan-kawan petani jambu, bagaimana? Silahkan. Itu kalau saya bisa dihubungi di nomor HP atau telepon atau WA sama saja itu di 0812 67 oke. 999 55. Oke. Itu nomor yang bisa dihubungi dan nanti kita arahkan, karena kita selain menyediakan kopi kemasan juga menyediakan kopi yang masih bijian tapi sudah di roasting, itu untuk hotel-hotel kan membutuhkan itu juga. Oke, baik. Biasanya mereka butuh yang bijian karena memang untuk di roasting sendiri gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Barno untuk waktunya. Sama. Iya, semoga sukses ya untuk usahanya dan juga salam untuk petani kopi di wilayah Jambu semuanya, semoga tetap semangat di era pandemi seperti ini ya. Iya, sama-sama Mbak. Oke, baik Pak Barno, selamat siang. Terima kasih waktunya. Selamat siang juga. Pak Subarno, beliau adalah pemilik Kopi Bima Jambu Kabupaten Semarang ya kawan. Jadi itu tadi yang sudah berbagi cerita untuk UMKM Corner di siang hari ini, di mana untuk produksi kopinya itu tidak hanya di wilayah Jambu saja, artinya pemasarannya sudah hampir menyeluruh untuk beberapa kota ya di wilayah Jawa Tengah, walaupun memang masih dipilih untuk kota-kota yang dekat seperti Salatiga, kemudian Kabupaten Semarang. Kalau di wilayah Kabupaten Semarang sendiri memang sudah hampir menyeluruh ya beberapa kecamatan, terus kemudian juga pemasaran untuk kota yang dekat adalah Semarang. Terus kemudian juga melayani untuk pembelian secara online ya. Terus kemudian juga di marketplace-nya tinggal cari aja, searching-nya nanti Kopi Bima, nanti akan muncul dan Anda bisa pesan lewat situ, atau mungkin tadi yang sudah mencatat nomor HP-nya boleh nanti kalau misalnya Anda ingin mencicipi Kopi Bima atau hasil karya petani kopi di wilayah Jambu Kabupaten Semarang.